saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yakni Dr. Helna Nelis MPD. Saya Sinta Mirabilia Sudrajat dengan NIM 22121080 jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai desain kurikulum. Mari kita simak. Desain kurikulum menurut George Abitschke, dalam teori kurikulum terdapat dua dimensi, yaitu desain kurikulum dan kurikulum engineering. Menurut Richebi et al., desain merupakan proses sistematik dalam reflektif dalam menerjemahkan prinsip belajar mengajar ke dalam suatu rancangan pembelajaran yang mencakup instruksional, kegiatan belajar, sumber-sumber belajar, dan sistem evaluasi. Menurut Fauzan Al-Ghifari, desain adalah rancangan pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru dan sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Selanjutnya, macam-macam desain kurikulum. Menurut Eichner dan Valens terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum humanistik. Kedua, kurikulum rekonstruksi sosial. Ketiga, kurikulum teknologi. Dan yang keempat, kurikulum subjek akademik. Desain kurikulum humanistik merupakan pendekatan dalam merancang kurikulum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh pandangan humanistik dalam psikologi yang menekankan pada kebutuhan individu, potensi, dan pengalaman pribadi dalam pembelajaran. Dalam desain kurikulum humanistik, pendidikan dipandang sebagai proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosialnya. Baiklah, yang kedua, desain kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan dalam merancang kurikulum yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial yang ada untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan pembebasan sosial. Pendekatan ini berasal dari tradisi kritis dalam pendidikan yang menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik dalam sistem pendidikan. Desain kurikulum teknologi adalah pendekatan dalam merancang kurikulum yang menempatkan teknologi sebagai komponen integral dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek kurikulum, baik sebagai alat pembelajaran, sumber informasi, maupun media untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Dan di sini ada beberapa karakteristik desain kurikulum teknologi, yaitu yang pertama, integrasi teknologi, yaitu teknologi tidak hanya dipandang sebagai alat tambahan, tetapi menjadi bagian utama dari strategi pembelajaran di semua mata pelajaran. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yaitu teknologi sering digunakan dalam pembelajaran berbasis proyek di mana siswa diberikan tugas yang memerlukan pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, pembelajaran jarak jauh, yaitu desain kurikulum teknologi mendukung pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran online melalui platform digital dan alat-alat kolaborasi online. Dan yang keempat, pengembangan keterampilan digital, yaitu kurikulum ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan digital siswa, termasuk literasi digital, pemecahan masalah teknologi, dan keamanan online. Dengan demikian, desain kurikulum teknologi bertujuan untuk memanfaatkan potensi teknologi dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia semakin terhubung secara digital. Desain kurikulum subjek akademik adalah proses merencanakan dan mengorganisir
kurikulum untuk mengajarkan mata pelajaran tradisional seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa, dan seni. Desain ini melibatkan pemilihan materi, pengaturan struktur pembelajaran, serta metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama, strategis. Merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dalam penghidupan masyarakat. Dan yang kedua, integritas, yaitu mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Ketiga, realistik berdasarkan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, humanistik, menit pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir, futuristik, ke depan menjadi dalam rencana masyarakat yang maju. Strategi desain kurikulum yaitu mengidentifikasikan misi, institusi, dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Langkah pertama yang paling penting adalah untuk memahami misi dari institusi di mana kurikulum itu dibuat. Misalnya, misi dari Fakultas Pendidikan adalah untuk melatih para calon pendidik agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensinya, pengembangan kurikulum harus mengetahui dan mengerti kebutuhan dari para pengguna kurikulum tersebut, yaitu siswa, pengajar, administrator pendidikan, badan profesional, pemerintah, dan sebagainya, yang dapat menentukan tipe profil lulusan yang diinginkan oleh fakultas. Selanjutnya B, penilaian kebutuhan pembelajar. Langkah ini sering terabaikan oleh pengembangan kurikulum. Begitu ada siswa yang potensial, pengembangan kurikulum harus bisa mengetahui sampai di mana titik kemampuan maupun kelemahan siswa. Siswanya tersebut, untuk itulah diperlukan data karakteristik siswa secara perorangan. Karakteristik siswa yang perlu diketahui mencangkup kompetensi awal pembelajar, kemampuan untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh institusi, tujuan dan prioritas individu, latar belakang personal, dan alasan pembelajar. Memasuki institusi, sikap mengenai disiplin dan asumsi awal pembelajar mengenai program studi. C. Menetapkan tujuan kurikulum. Langkah ini sangat penting karena menentukan filosofi instruksional dan menentukan metode pembelajaran yang paling efektif. Selain itu, tujuan pembelajaran juga dapat digunakan untuk menentukan desain dan pemilihan prosedur dan instrumen penilaian. Karena tujuan yang jelas dan tersusun dengan baik sangat penting untuk menentukan fokus dari kurikulum yang akan dibuat. Pembuat kurikulum harus dilatih dengan baik untuk membuat tujuan instruksional. Dan yang D, pemilihan strategi pendidikan pada 3 prinsip utama. Pertama, yaitu metode pendidikan harus sejalan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, penggunaan beragam metode pendidikan lebih baik
daripada hanya satu metode saja. Karena kurikulum harus menjawab tantangan akan keragaman tipe belajar siswa dan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengembangan kurikulum harus memastikan bahwa kurikulum tersebut sesuai dengan materi pelajaran dan kompetensi pengajaran. Implementasi kurikulum yang baru. Mendesain sebuah kurikulum adalah hal yang amat menarik dan dengan penuh daya kreatif dalam pengembangan kurikulum. Akan tetapi, utamanya bukan untuk mendesain kurikulum yang paling ideal dan paling baik. Akan tetapi, bagaimana keberhasilan penerapannya dalam praktek pendidikan. Kondisi dan syarat keberhasilan penerapan kurikulum meliputi keikutsertaan administrator pendidikan dalam proses implementasi kurikulum dan alokasi sumber daya yang cukup. Sebelum menerapkan sebuah kurikulum yang baru, pengembangan kurikulum harus mendapatkan dukungan yang kuat dari pimpinan institusi yang berwenang. Setelah tahap pertama dari implementasi kurikulum yang baru tersebut dilakukan, harus dilakukan penilaian formal untuk mengontrol proses implementasi kurikulum dan untuk menetapkan hubungan antara tujuan institusional, pembelajaran, dan kurikulum. Evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Meskipun evaluasi merupakan langkah akhir dari pelaksanaan kurikulum, akan tetapi bukan berarti ini merupakan tindakan akhir. Data hasil evaluasi yang telah dikumpulkan harus digunakan sebagai kriteria untuk menyesuaikan kurikulum tersebut dengan tujuan, program studi, atau misi dari institusi. Kurikulum harus dievaluasi dan diperbaiki dan dilakukan inovasi-inovasi yang bervariatif, karena kurikulum bukanlah suatu sistem yang statistik. Umpan balik dari pengajar dan siswa perlu dipertimbangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulannya, kurikulum merupakan suatu rencana akademik yang merupakan rancangan pelaksanaan di mana yaitu poin A, tujuan dan hasil dari kurikulum dijabarkan secara jelas. B, proses untuk mencapai tujuan tersebut teridentifikasi dengan baik. C, kurikulum merupakan alat untuk menilai keberhasilan pendidikan. Yang D, ulasan sistematis dalam perbaikan termasuk di dalamnya. Baik, cukup sekian materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.